mau ngatasin perut. Dan jangan lupa like dan komen subscribe, ditonton sampai habis. Terima kasih. Dan usapkan ke rambut. Sampai gitu pakai sosok bahasa ini. Dengan Urang Arif, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hilang berkilau. Rambut sehat, hilang dan berkilau itu gampang. Pakai Sunset Black Shine. Ya, satu poin dibutuhkan oleh tim Garuda Muda untuk bisa lolos. Tapi buat apa saya kalau bisa menang? Iya, seri dengan membutuhkan effort yang lebih. Ya. Kalau bisa menang juga butuh effort lebih. Kenapa tidak? Ya. Karena bermain di seri itu bisa jadi kalah gitu. Ya. Kalau kita bermain itu menang, kalau dapat seri ya lumayan gitu. Tapi bermain seri nanti akhirnya kalah. Ya, kalau lihat dengan hadirnya Justin sebagai starting line up dan juga Ivan, Ya. perubahan apa yang akan dibutuhkan oleh Ya pertama lebih tengah akan lebih solid ya dengan Ya. dua pemain yang menurut saya kematangan dulunya oke. Kemudian Nathan dan Arhan Pratama itu menjadi sisi kekuatan kita di kiri yang bisa jadi menjadi pembeda. Apalagi pelemparan Arhan sering membuat serangan kita yang mentok di lapangan tengah itu mendekati gawang lawan lewat lemparan Pratama Arhan yang memang paling kita akui bisa menjadi pembeda sekali. Ya, menurut saya memang pembeda. Tapi tempatnya memang ada di player yang harus diwaspadai oleh Garuda Muda seperti Arif Alhaj atau ada nama lain. Ya, Arif Alhaj juga, tapi Abu Taha pemain yang tampil di senior di Piala Asia juga. Ya. Ini menjadi pemain-pemain yang menurut saya serangan sayap kedua kiri kanan mudanya memang harus diwaspadai siapapun yang nanti akan mengawal Nathan dan Ferrari bermain harus berjibaku ya bersama Rizky di belakang. Baik, kita akan melihat situasi terkini kembali pemirsa di Abdullah bin Khalifah Stadium. Ya, situasi yang tentunya bermain turnamen rasa home ya. Kita ada 3.000 penonton di stadion yang kamu sudah tahu besar ini seperti bermain di home sendiri. Iya, kita 10.000 gitu. Kalau sepak bola Indonesia yang hadir di sana harusnya menjadi modal yang bagus sekali bagi Marcelino dan kawan-kawan bahwa mereka tidak sendirian, mereka didukung oleh sebelum lagi kita nonton dan berharap dan berdoa bahwa timnas kita bisa menampilkan kemampuan terbaik dengan bola cepat, dengan pelanggaran yang jangan dilakukan, dan kemudian serangan balik oper-oper pendek yang cepat itu yang membuat kita berharap bisa memetik hasil bagus kalau berani. Ya, kita tahu bahwa Ronaldo ya ini pemain yang bisa memberikan satu kemenangan ya. Ketika kalau dia penalti lawan dari tepis. Tapi saya melihat ada satu pemain yang juga tampil cukup bagus. Selain ada Joe, Fajar Fatur Rahman. Seperti apa ada peran Fajar Fatur Rahman? Ya, banyak orang sudah melihat Fajar sebagai pemain yang tidak penting di permainan. Tapi dua pertandingan ini menjadi starter harus kita memberikan perhatian kepada pemain-pemain muda yang pasti lawan juga menjadi pemain yang sudah sering dimainkan oleh Sintayong di tim nasional senior. Dan menurut saya Fatur menunjukkan sebuah progres anak muda umur 21 pasti bisa dan main di luar menjadi sebuah bukti bahwa sering bermain kompetisi lokal, sering bermain banyak di klub itu membuat perbedaan. Kenapa itu mesti bermainnya berbeda? Ya, dan meskipun di posisi yang sama ada Bagas Kava, ada Ilham Rio, itu tentunya persaingan yang positif ya untuk mendapatkan satu tempat bagi Sintayong. Dan kompetisi di internal itu sangat baik, membuat semua orang berlomba-lomba tidak hanya pas pertandingan, pas latihan pun mereka memberikan terbaik sehingga Sintayong percaya bahwa hasil mati-matian atau totalitas di latihan bisa pindah ke kualitas juga akan di pertandingan. Itu pasti semua pelatih akan melihat seperti itu. Ya, Wesley, ada melihat puas dengan hasil karena kalau melihat Sintayong bermain tidak selalu berdasarkan pada striker justru lini kedua atau pemain belakang itu bisa merupakan. Saya pikir pencarian Sintayong tidak pernah berhenti di lini depan.
Dan kata puas saya tidak pernah akan mengatakan puas selama sepak bola ini terus bergerak, dan berubah. Ada rasa switch kemudian iya, tapi saya masih melihat bagaimana kekuatan kita sebenarnya ada di lini tengah dan lini kedua yang tidak. Tapi pertandingan ini kita melihat sudah sering mulai Mana? dan saya berharap Marcelo semakin dekat ke gawang, tidak dekat ke gawang, dan mungkin kita tunggu di dua pertandingan sebelumnya adalah pemain kita sedikit tembakan dari luar Kita kan memang sangat membantu ya. Bahkan Pogba pun juga ngambil dari semua serangan. saya katakan kabel akibat gawang. Karena bergerak semua, tidak ada serangan bertumpu pada pemain depan atau gelandang menyerang. Semua pemain itu membantu menyerang, itu membantu pertahanan. Dan ini prinsip sepak bola sekarang, tidak ada lagi pemain yang hanya berperan menyerang saja. Kalau dia tidak bisa bertahan, saya pikir pelatih manapun tidak akan percaya pada pemain seperti ini. Awak miringkan cerita. Terus Dan ini harus kita akui bahwa fisik pemain kita tidak kendor di dua pertandingan. Kita berharap di pertandingan ketiga juga tidak kendor. Saya yakin akan ada injury time yang memakan waktu cukup lama, mungkin juga hampir 10 menit, 12 menit, dan kita butuh konsentrasi. Kalau kita selama ini mengenal fase-fase krusial di pertandingan, fase krusial itu kan 5-10 menit awal, kemudian 5-10 menjelang babak pertama selesai, itu awal babak kedua dan akhir babak kedua. Pemain kita harus bisa menjaga ini, karena tidak lagi 5 menit 10 menit, ini 20 menit, bagaimana kita bisa skor pun begini. Dan kita akan tentunya melihat bagaimana dalam di Khalifa Stadium, di mana pertandingan akan segera dimulai Indonesia yang membutuhkan hasil selesai ini, sedangkan Jordania membutuhkan kemenangan untuk dapat poin 4, dan kalau sama 4 dengan kita, ya mereka menang dan Netherlands bisa mengalahkan Indonesia. Jadi tidak ada kata kalah. Ya, baik, pemirsa kita akan lihatkan terlebih dahulu masih bangsa Jordania dalam kebangsaan Indonesia. Dodolnya ora? Maksudnya baru minggu ada pola, ada nonton bola. Hah? gorengan. Tapi belum obral itu. Kalau mau main, Ini loh Pak. Panjaner main baik. Main kabeh iki. dhuwur iki. Yang cilik iki ya, iki cilik iki. Peringatan itu menang. Jadi sing menang kok. Yang cilik loro iki. Kipernya malah luwih cilik. Ini kan sekon dhuwur kena shootingannya. Nah, sponsor ya dapat dhuwur. Omang Teguh di parkir ke. Ada. Dikasih dulu. Dikasih dulu. Bangun pandangan orang gitu ya. Baik. Dikasih tarik ngalor situ, Baik. Tarik ngalor kok. Aduh. Tarik ngalor. Dengar instruksi kok atau apa? Nggak tahu kok. Wong Jawa. Ya, wong Jawa ngalor ra ngerti lho. Ler.
Nek kowe model nek kok gitu ya rusak tuh, lihat tuh. Nggak berubah, nggak belok tuh. Untuk mendampingi Qatar yang sudah bergabung. Kita duduk juga pemirsa bagaimana susunan pemain. Mrene madhepe mrene, kipasnya ngalor. Nah, dedemna mrene. Berarti ganggu TV. Hei, adep sini atau diputer. Kita dengar instruksi. Oke, kipasnya aja untuk di kalangan TV pemandangan. Enggak, Wis bener saya kene lho. enggak orang Jawa. Lor kira wes. Wong Jawa lah ra ngerti gitu loh. Kok jawabnya bahasa mana? Aduh. Kipasnya ngalor nang maning nang Tegal. Ya kan karo Nutupi TV. Sing deleng ora sing. Oma nggak main berarti. Informasi ini bisa diubah-ubah dengan aktif oleh Sintayong. Bisa kemudian bersama Evan Jenner, bisa Nathan yang bersama Evan Jenner. Ya, karena kita memiliki kemampuan. Sedangkan ini Sintayong Mbok ngomong kok. Ono ora muni. Karena pejegrep. Iya, Evan Ini Jenner tapi kaget loh. kemudian dua pemain yang tidak Kretuk. Ya Marcelino apa Ono aja. ngene. Kan. Ah, kok dianu menang. Ora saya jen. bermain sebagai striker. bisa saja itu berubah seperti di lapangan karena bagi saya mendingan Marcelino lebih ke depan, Hogner dan Evan Jenner di tengah sebagai kunci di belakang Marcelino dan Witan. Dan ingin kita Ya Allah. Sebagai pemain Allah. Ah, gue. pertandingan sebelumnya ada siapa pemain pembeda kali ini? ya saya tidak melihat tadi karakter yang sama ketika Seri main ya, tapi Rafael Suarez akan didampingi Marcelino dan Witan menurut saya Oke. akan Nah, ini Qatar ya. dan Evan Jenner Supporter Indonesia tolong ya. tengah, dan saya menunggu Fatur Rahman dan Sama. Enggak, orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ya kok kerja ya pegawai KW sesak lah pepe lah. Yang penting ya orang mungkin nonton bola semoga nerono kecuali pejabatnya kayak Erick Thohir. Gimana? Sini bintang mana? Aduh. Di kelompok senior dengan skor 1-0 kini kita akan kembali bertarung di ajang Piala AFF 23 tahun antara Indonesia dan Indonesia pada match day ketiga atau pertandingan ketiga kedua kesebelasan di grup A. Saja juga pertandingan sana menentukan untuk lolos tidaknya Indonesia ke perempat final. Tentu saja saya tidak sendiri, saya tempat seorang komentator yang tidak asing lagi, Bung Wesley Hutang. Bung Wesley, tentu saja Indonesia cukup Merah ya? mendapatkan angin segar atau dari segar dengan masuknya Jasir Hapner di menit pertama dan juga di Varian setelah kembali dari hukuman 2 kartu kuning. Bung Wesley. Iya, ini formasi yang ideal menurut saya dilakukan oleh Sintayong. Kenapa? Harus memperkuat di tengah dengan kehadiran dari pemain Hogner Evan Jenner. Saya melihat akan ada keseimbangan lebih baik. Kematangan kedua pemain kita itu terbukti di tim nasional senior. Betul ya Allah. Rizky Ridho langsung ke depan. Tentu saja Indonesia minimal bisa meraih hasil imbang. Menang ini. Tidak boleh kalah meskipun Australia di pertandingan yang sama menang melawan Qatar, kita akan bisa lolos ke babak perempat final. Ya, kita menunggu bagaimana kartu pemain kita dikeluarkan kembali dengan penampilan kita melawan Australia bertahan di babak kedua dengan organisasi yang rapi. Saya pikir kita bermain lebih agresif dibandingkan menunggu Takut kita. Aktif sekali kita lihat. Wah, keringat biuk-biukan men guys, padahal kipasnya nyentor. Ya, posisi lagi di kamar pasien. Sudah cukup menonton, berterima kasih. Buat Indonesia, Bung Wesley. ya bisa jadi momentum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.